Di kota mana nih? Gimana? Sorry? Kok lagi berada di mana nih Kak? Di Jakarta Iya nih atau? lagi di luar nih. Nggak lagi di Oke, Jakarta, cuma lagi di luar. siap. Jadi Mantap. mohon maaf kalau ada suara-suara gaduh di sini ya. Semoga sesinya bisa berlangsung secara efektif. Oke, siap Ya. Kak, no problem. Oke, terima kasih Kak untuk sapaannya. Teman-teman semua yang bisa on cam, boleh on cam supaya kita terlihat seperti offline gitu ya, lebih bersemangat untuk menikmati materi yang akan diisi oleh Kak Mujab pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya mau coba tanya kakak-kakak teman-teman Duta Inspirasi nih, apakah sudah tahu tema yang bakal kita ulas pada malam hari ini? Siapa yang tahu mungkin boleh respon nih di kolom chat. Satu kata aja boleh deh, satu kata. Ada yang sudah tahu nggak? Oke, belum ada yang respon ya? Boleh di-unmute juga nih mikrofonnya nih. Oke, ada satu kata luar negeri, beasiswa LPDP. Wow, sudah tahu ya rata-rata semuanya tentunya karena sudah diinfoin oleh kakak-kakak panitia. Dan ini tentunya menjadi materi yang paling kita tunggu-tunggu ya. Dari sekian banyak materi, pastinya ini yang bakal ditunggu-tunggu. Beasiswa Kak, beasiswa. Udah, iya siap Kak, beasiswa benar sekali. Nah, termasuk saya juga gitu ya. Jadi kita ilmu-ilmu mengenai ini. Kita bakal belajar mengenai beasiswa kuliah luar negeri in a nutshell. Kalau boleh tahu ini di Norwegia ya, ya Kak? Enggak, bukan, Atau di mana nih? Bukan. In Oh, gitu nutshell ya. itu maksudnya adalah itu kata-kata slang dalam bahasa Inggris yang menunjukkan bahwa ini kita akan membahas sedikit aja soal kuliah di luar negeri. Gitu. Oke, Bukan di siap Kak. Oke. literary Luar negerinya nutshell gitu. ya. Oke, siap Kak. Oke. Nah, pada malam hari ini tentunya langsung kita isi dengan Kak Mujab. Beliau adalah lulusan daripada Universitas Indonesia dan juga beliau adalah awardee daripada LPDP dan juga ketua BEM UI tahun 2017 serta dapat gelar menjadi Abang Jakarta tahun 2018. Agak unik nih Kak, Abang Jakarta gitu ya. Wow. Dengan kriteria apa nih Kak kira-kira terpilih menjadi apakah dari kriteria inspirasinya mungkin Kak? Gimana nih Kak? Boleh sharing sedikit mungkin sebelum kita memulai? Ya, kalau Abang None Jakarta kan sebenarnya adalah duta pariwisata dan kebudayaan di Jakarta kan. Sama aja kayak mungkin kalau saya nggak tahu sih kalau di Riau itu namanya mungkin Bujang Gadis kali ya, Bujang Gadis Riau, atau Oh di iya, benar. Jawa Tengah dan Mas Mbak Jawa Tengah dan lain sebagainya. Jadi penilaian macam-macam dari segi kalau di Jakarta ada 7 aspek ya, ada soal pemerintahan, soal komunikasi bahasa asing, kebudayaan, pariwisata, psikologi dan lain sebagainya. Dan kita melalui proses karantina sekitar sebulan ya untuk di tingkat wilayah. Saya ikutnya Jakarta Timur, kemudian menang Jakarta Timur, kemudian menang di tingkat 3 Jakarta. Kalau kepo soal Abang None Jakarta ada videonya ya di YouTube, jadi silakan bisa Oke, siap Kak. cek aja. Mantap nih kakak-kakak duta inspirasi dari Jakarta boleh nih pantengin YouTube-nya yang disarankan oleh Kang Mujab. Oke, baik, terima kasih Kak untuk paparannya. Langsung saja kali ya Kak, kita akan mendengarkan materi oleh Kak Mujab yang akan disampaikan oleh Kak Mujab. Teman-teman boleh interaktif, kita akan berinteraksi dengan Kak Mujab dan tanya diskusi mengenai apa-apa aja yang perlu kita persiapkan untuk LPDP ini. Monggo Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ini saya bagi link YouTube-nya ya. Kalau kepo soal Abang None seperti apa dan kriteria penilaiannya seperti apa. Ya, oke. Ini aku buka PPT sendiri ya. Jadi teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Syafira dan tim Indonesian Event yang udah mengundang saya untuk sharing soal scholarship ya, kuliah di luar negeri. Ini saya ngambil judul kuliah di luar negeri in a nutshell, itu maksudnya ini adalah kata-kata slang dalam bahasa Inggris yang ya kita akan mengupas sedikit aja lah soal ini semua karena waktunya terbatas dan juga ada banyak hal, ini kompleks lah sebenarnya soal kuliah di luar negeri seperti apa. Kemudian tadi Sarah juga udah mengenalkan saya coba kenalan lagi, nama saya Muhammad Mujab, biasa disapa dengan Mujab ya. Saat ini aktif sebagai Wakil Ketua Millennial and Business Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Saya udah lulus dari UI sejak tahun 2018 dan sekarang kerja sebagai
Public Policy Analyst di salah satu konsultan politik dan bisnis di Jakarta. Saya ketua BEM UI 2017, kemudian host podcast Unjuk Asa, dan di tahun 2018 saya iseng-iseng ikut kompetisi Abang di Jakarta waktu itu, ikut di Jakarta Timur, kemudian menang, dan akhirnya menjadi Abang Jakarta di tahun 2018. Oke, nah disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman semua, kalau sebenarnya soal beasiswa di luar kuliah di luar negeri kan sebenarnya banyak banget ragam beasiswanya ya. Dari pemerintah kita ada LPDP, dari pemerintah masing-masing negara juga biasanya ada pemberi beasiswanya. Kayak misal di Australia ada Australian Awards, di Inggris ada Chevening, di USA ada Fulbright dan lain sebagainya. Nah, disclaimer-nya apa? Disclaimer-nya adalah saya waktu itu hanya nyoba satu beasiswa doang, yaitu LPDP. Awalnya saya pengen, jadi awalnya ketika memutuskan untuk kuliah di luar negeri, udah pasti kan berat ya kalau misal biaya sendiri ya. Karena kalau biaya sendiri dihitung-hitung ya teman-teman semua, mungkin ya biaya yang dibutuhkan tuh sekitar 1 miliar ya, 1 tahun 1 miliar rupiah, which is nggak sanggup lah kalau bayarin kuliah segitu. Sehingga waktu itu pilihan untuk beasiswa ya bukan maksudnya nggak ada pilihan kalau saya nggak dapat beasiswa gitu. Jadi ketika proses mau menentukan, oh saya mau kuliah di luar negeri gitu ya, saya daftar beasiswa gitu. Dan waktu itu prinsip saya akan daftar beasiswa manapun yang terima saya. Dan waktu itu alhamdulillahnya di percobaan pertama LPDP saya langsung dapat beasiswa untuk menempuh studi di Inggris. Saat ini saya masih nunggu proses kampusnya karena tahun kemarin pandemi, sekarang lagi proses lagi. Jadi rencananya mohon doanya teman-teman semua di London School of Economics, cadangannya dari University of Birmingham, dan alhamdulillah udah dapet kalau yang Birmingham itu. Anyway, sebelum kita memulai persiapan ya, atau memulai bahkan merumuskan niat, oh gue akan ini sorry ya, maaf ya, kita pakai gue lo aja biar lebih santai gitu ya ke teman-teman semua. Sebelum kita memutuskan, oh gue mau kuliah di luar negeri dan lain sebagainya, menurut gue ada beberapa hal yang perlu teman-teman semua renungkan ke diri teman-teman semua. Kenapa harus S2? Kenapa harus di luar negeri? Dan kenapa harus sekarang? Menurut gue, 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang minimal perlu kalian jawab sebelum kalian memutuskan perjalanan kalian menuju kuliah di luar negeri. Karena ini nggak sesimpel, bahkan kalian ikut dulu SBMPTN atau pendaftaran kuliah S1 aja tuh sudah super ribet, S2 pun nggak kalah ribetnya. Jadi sebelum mulai langkah kalian mau kuliah di mana, dan lain sebagainya, 3 pertanyaan ini menurutku adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Kenapa harus S2, kenapa harus di luar negeri, kenapa harus sekarang. Waktu saya ada satu momen yang akhirnya membuat saya mutusin untuk oke, gue kuliah di luar negeri. Pertama adalah, jadi kantor pertama saya kerja ya sebelum di konsultan politik skala, saya kerja di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, dan di kementerian itu saya ditempatkan dalam satu tim kecil yang saya satu-satunya pegawai yang lulusan S1, sedangkan yang lain itu lulusan S3 semuanya. Jadi di situ saya ngerasa ada gap pengetahuan yang luar biasa antara saya dengan rekan kerja saya, dan waktu itu rekan kerja saya juga banyak menceritakan proses dia S2, menceritakan kenapa dia sampai S3 dan lain sebagainya. Dan di titik itu saya merasa termotivasi ya oleh rekan kerja saya itu untuk melanjutkan S2. Dan kenapa harus di luar negeri? Waktu itu pertimbangan yang saya miliki adalah kalau ilmu mungkin di seluruh tempat tuh sama aja. 1 tambah 1 ya sama dengan 2 gitu. Semua sekolah ngajarin hal yang sama. Tapi teman-teman semua, kenapa ada satu universitas yang bagus dan ada satu universitas yang biasa aja? Karena yang membedakan adalah lingkungan, termasuk juga di satu negara dengan negara lain. Jadi saya memutuskan untuk kuliah di luar negeri bukan soal gegayaannya, oh biar
foto atau biar bikin vlog kayak Jerome Pauline dan lain sebagainya, enggak. Tapi ya pengen punya experience gimana sih tinggal di luar negeri selama minimal 1 tahun, gimana sih pola pikir orang luar terhadap kita, atau mungkin pola pikir orang luar terhadap pendidikan, gimana sih pembangunan di sana dan lain sebagainya. Sehingga harapannya ketika selesai S2, saya nggak cuma dapat ilmu 1+1 sama dengan 2 aja, nggak cuma ilmu yang dipelajari dalam kelas aja, tapi lingkungan itu akan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih mature, lebih matang, lebih komplit lagi karena experience yang saya dapat di S2. Dan kenapa harus sekarang? Ini masing-masing orang itu ada pertimbangannya masing-masing ya. Kenapa harus sekarang? Nah, banyak hal yang menurut saya perlu dijawab untuk kenapa harus sekarang. Saya akan mulai dari aspek finansial. Ada setiap orang konteksnya masing-masing ya. Ada yang sebelum ada yang dia setelah lulus S1 akan jadi tulang punggung keluarga. Ada yang enggak, ada yang masih tinggal sama orang tua dan orang tuanya masih sanggup untuk menafkahi dan lain sebagainya. Sehingga aspek finansial ini dalam menurut saya adalah aspek yang perlu kita tengok ke diri kita, apakah kita siap untuk, karena S2 di luar negeri teman-teman semua, it means that kalian akan kerja selama minimal 1 tahun atau 2 tahun, ya tergantung berapa lama kalian kuliah. Dalam jangka waktu itu, kalian tidak akan bisa ngirimin orang tua kalian atau menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Kemudian aspek finansial ini juga tadi variabelnya macam-macam ya. Apakah ada yang kalian tulang punggung keluarga, kalian udah punya tabungan berapa, terus juga kalian ya punya tanggungan tuh bukan cuma keluarga, tapi kayak punya kredit apa, mungkin barangkali udah ada yang punya cicilan dan lain sebagainya, apakah bisa ditanggungkan setahun atau 2 tahun dan lain sebagainya. Itu adalah pertimbangan aspek finansial. Dan yang paling penting ya, walaupun kalian ngejar beasiswa untuk dapat S2 di luar negeri, tetap butuh modal teman-teman semua. Tetap butuh modal. Ini fakta pahit yang harus gue sampaikan di awal ya, karena tetap butuh modal. Sebagai contoh, ada sertifikasi kemampuan bahasa asing yang harus teman-teman semua miliki. Nah, sertifikasi kemampuan bahasa asing ini tidak sesimpel kalian pernah ikut TOEFL ya, TOEFL yang sekali tes 200.000, no, enggak. Ini tuh sertifikat kemampuan bahasa asing, TOEFL-nya itu namanya TOEFL IBT, ada namanya IELTS ya, kepanjangannya gue lupa apa, tapi namanya IELTS, tulisannya IELTS. Belum lagi kalau ada negara-negara yang first language-nya bukan bahasa Inggris, itu kalian butuh sertifikasi lagi. Misal Jerman itu dia ada sertifikasi bahasanya juga. Kalau kalian mau S2 di Korea gitu ya, itu juga butuh sertifikasi bahasa Koreanya. Untuk IELTS aja kalian harus merogoh kocek 2,9 juta. 2,9 juta. Ini bukan aku takutin ya, tapi siap-siap aja karena tadi tetap butuh modal. Nah, 2,9 juta. Belum kalau tesnya dan lain sebagainya. So far mungkin saya udah habis sekitar 15 juta untuk siapa. Karena tadi nggak murah. Walaupun dapat beasiswa LPDP gitu loh. Tapi kalau kalian mikir ini satu untuk investasi, lo keluarin duit segini, lo akan dapat lebih yang lo keluarin. Nah, itu adalah konsep basis menurutku. Dengan modal, katakanlah maksimal kalian punya modal untuk les bahasa Inggris, untuk ikut sertifikasi ini dan sebagainya. Dan anyway, daftar universitas itu juga macam-macam. Kalau di Inggris tuh gratis, kalau artinya kalian nggak akan ngeluarin lebih dari 1%. Iya kan? Ya kurang lebih kalian cuma ngeluarin 1% aja dari 100 kalian dapat kalau kalian lolos beasiswa. Jadi
kalau kalian mau kuliah di luar negeri, ya ini aspek finansial dan sertifikasi kemampuan bahasa asing ini harus jadi perhitungan kalian. Nah. Dan selanjutnya adalah prioritas kesibukan. Misal nih teman-teman semua, di pertanyaan sebelumnya, kenapa harus S2? Apakah dalam pengembangan karir kalian ke depannya gelar S2 itu adalah satu hal yang penting? Itu pertanyaannya harus kalian jawab semua. Maksudnya masing-masing ya sebelum menentukan kalian mau S2 atau enggak. Karena kalau mau jadi akademisi gitu ya, misal kalian mau jadi dosen, itu kan minimal harus S3. Which is kalau mau S3 ya harus S2 dulu. Artinya jadi prasyarat kan untuk kalian S3. Untuk bisa kalian ngajar sebagai dosen dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kalian ngerasa bahwa kayaknya kalau gua lulusan S1 doang, ya S1 doang, terus kemudian ini nggak akan gua nggak S2 gitu ya. Ini nggak akan bermasalah ke pengejaran karir gua karena di karir yang gua ekspektasikan gitu ya. Misal nih buat teman ekspektasikan kayaknya gelar itu nggak matters banget lah, nggak maksudnya nggak jadi pertimbangan gimana untuk menentukan kalian naik karir atau tidak. Sehingga aspek ini yang menurutku harus kalian pikirkan juga, apakah S2 ini akan mempengaruhi pengembangan karir kalian atau enggak. For me, it's a yes ya. S2 ini akan mempengaruhi perkembangan karir juga. Jadi mengapa pilihan S2 di luar negeri saya ambil dengan ada dalam tanda kutip itu pengorbanan ya, pengorbanan finansial, pengorbanan nggak kerja selama 1 tahun gitu ya untuk kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Dan FYI ya, saya bukan dari keluarga yang secara material tuh privileged gitu loh, bukan yang kayak orang tua saya kaya raya dan lain sebagainya. Saya pun harus jadi tulang punggung keluarga. Saya harus jadi tulang punggung keluarga sehingga sebelum saya mutusin S2, saya harus prepare tabungan gitu loh. Jadi waktu itu saat ini saya itu ngitung saya biasa kirim ke rumah berapa, terus dikali 12 bulan ya minimal itu tabungan yang harus ngendap di rekening saya untuk nge-supply orang tua gitu loh, nge-supply keluarga. Karena kita belum tahu gitu loh, apakah uang beasiswa yang didapat. Jadi kalau LPDP itu ada uang saku per bulannya. Apa uang saku itu cukup untuk hidup di sana atau enggak? Misal kayak saya tuh niatnya mau di London gitu. London ini kan salah satu kota termahal di dunia. Apakah seingat saya tuh rate-nya sekitar kalau dirupahin tuh per bulan kan dapat sekitar 25 juta per bulan. Tapi bisa jadi buat sewa tempat tinggal aja tuh habis sekitar 5 sampai 18 juta sewa tempat tinggal di sana. Ya masa gue nginep di stasiun gitu ya, homeless dong kalau kayak gitu, nggak fokus belajar dan sebagainya. Jadi ya kalau dipikir-pikir, wah ini akan sangat berisiko kalau mengandalkan uang beasiswa itu untuk kiriman orang tua. Makanya gue nyiapin dulu tabungan sejumlah sekian, ya harapannya sebagai deposit lah dalam tanda kutip untuk nanti kalau gue away ke luar negeri selama 1 tahun, gue nggak akan terlalu mikirin orang tua kayak gimana karena gue udah punya tabungan yang orang tua juga bisa manfaatin untuk hidup selama 1 tahun. Kemudian pilihan beasiswa. Nah, pilihan beasiswa itu banyak banget teman-teman semua ya. Tadi ada AS, ada AS itu Australian Awards ya. Ada Fulbright, masing-masing universitas juga ada beasiswanya sendiri. Dan setiap lembaga beasiswa dia punya kriteria, maksudnya punya package yang beda-beda. Kayak LPDP tuh full package. Dapat biaya pendaftaran juga di cover, kemudian biaya studi ya tentu di cover, biaya buku, penelitian, biaya hidup sehari-hari, uang saku, biaya travel dari negara asal ke negara tujuan, itu semua di cover. Ada beasiswa yang nggak full cover, kayak misal dia cuma ngebayarin biaya kuliah doang. Ada yang cuma ngebayarin setengah dari biaya kuliah. Jadi pilihan beasiswa ini teman-teman semua ya, teman-teman semua yang harus explore lah, beasiswanya apa aja, atau mungkin kampus tujuan teman-teman semua
ada beasiswa atau enggak dan sebagainya. Kemudian universitas dan jurusan tujuan. Ini udah tentu ya. Jadi jangan asal, wah gue asal aja kuliah, yang penting kuliah di luar negeri. Ternyata kalian ngambil misal sastra Afrika gitu, ya nggak akan berguna gitu di Indonesia untuk ngambil sastra Afrika misal gitu ya. Jadi universitas dan jurusan tujuan juga harus jadi pertimbangan. Kemudian ini saran gue juga, jangan sampai asal ke luar negeri juga, karena bagaimanapun kalian kuliah di luar negeri kan butuh ini kan ya, exposure ya, butuh level yang lebih tinggi dibandingkan kampus asal kalian. Jadi misal kalau kalian S1-nya di UGM, ya kalian cek kampus S2-nya peringkatnya lebih tinggi atau enggak dari UGM. Biar kalian ada upgrading gitu. Bentar. Oke. Ya. Nah, masing-masing beasiswa teman-teman semua ini punya kriteria masing-masing ya. Jadi yang tadi saya bilang, apakah si beasiswa itu nge-supply full package dari biaya kuliah, biaya hidup dan lain sebagainya, pun dari tahapan seleksinya, sistem seleksi sama hipotesis awardee yang ideal, itu masing-masing juga punya kriterianya. Misalnya aja, kalau LPDP itu tidak mensyaratkan pengalaman kerja. Jadi once you are graduate from university gitu, kalian bisa langsung daftar beasiswa LPDP. Fresh graduate bisa daftar beasiswa LPDP. Beda dengan Chevening. Chevening ini ada beasiswa khusus dari pemerintah Inggris ya, UK Government Scholarship, yang dia mensyaratkan pengalaman kerja selama 2 tahun. Jadi fresh graduate ya are not welcome to apply gitu. Australian Awards. Kalau Australian Awards dia limited for some major doang, tergantung yang dibuka tuh apa. Kayak misal Australian Awards yang sekarang ini lagi khusus soal health policy, soal COVID, soal development dan lain sebagainya. Jadi masing-masing juga punya kriterianya. Stunet, ini beasiswa dari pemerintahan Belanda, ini juga punya sistem yang berbeda. Dan ya punya persyaratan yang berbeda dan mereka juga punya tahapan yang berbeda. Kayak misal LPDP sebelum interview ada seleksi administrasi dan kemudian seleksi tes potensi akademik kayak CPNS gitu. Kalau Chevening enggak, dia dari seleksi administrasi langsung dipanggil ke wawancara. Sama juga dengan Australian Awards, dari seleksi administrasi ada tes bahasa lagi, kemudian ada seleksi interview, FGD dan lain sebagainya. Stunet ya. Jadi dengan mempelajari, dengan memilih terlebih dahulu kalian mau dapat beasiswa yang mana, kalian harus menyesuaikan diri dengan kriteria yang di require sama si pemberi beasiswa. Karena sistemnya beda-beda. Termasuk juga hipotesis awarding yang ideal. Kita nggak pernah tahu sebenarnya standar orang untuk lolos di satu beasiswa itu kayak gimana. Tahu ya, kita cuma bisa mengira-ngira saja. Oh, karena si Mujab dapat berarti kurang lebih Mujab yang orang-orang yang kayak Mujab itu yang akan dapat LPDP. Oh, karena si Sarah dapat Chevening, amin gitu ya. Dapat Chevening, oh berarti orang-orang yang kayak Sarah yang akan dapat Chevening. Jadi kita cuma bisa mengira-ngira. Cuman pada umumnya kalau LPDP ini enaknya LPDP itu ini duitnya Indonesia tuh nggak terbatas teman-teman semua untuk ngebiayai orang-orang kuliah di luar negeri. Jadi LPDP ini tidak dia standarnya tuh kualitas bukan kuota. Maksudnya apa? Jadi misal dari 1.000 yang daftar, bisa saja 1.000-1.000-nya itu diterima. Kalau passing the quality process. Sedangkan kalau beasiswa Chevening misal, oh dia cuma akan, ini contoh ya, dia akan menerima 100 awardee doang tiap tahunnya. Berarti dari 1.000 yang daftar, dia akan dikerucutkan ke 100 orang. Sedangkan kalau LPDP enggak. 1.000 kalau yang memenuhi kualitas 800, yang dia akan diterima 800-800-nya. Gitu. Jadi money not the issue lah buat LPDP. Mau universitas mahal apapun ya, rata-rata di Amerika tuh mahal-mahal teman-teman semua ya. Harvard tuh bukan public school ya, bukan public university, dia tuh swasta.
jadi mahal banget. Itu pun tetap diterima gitu loh. Asalkan ya tadi kalian memenuhi kualitas, terus kemudian masuk kriteria dan lain sebagainya. Jadi kalian tadi ya untuk calling lagi ingatan kalian harus menyesuaikan diri dengan lembaga beasiswa yang akan ngasih kalian seperti apa kriterianya, sistem seleksi, hipotesis award ideal, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang menurutku ini di luar tes bahasa ya, kalian harus prepare tes bahasa. Itu hal yang wajib. Di IELTS, TOEFL, tergantung requirement apa yang diminta gitu. Misalnya kalau kampus-kampus US mintanya TOEFL IBT. Kalau kampus-kampus di UK itu mintanya IELTS. Jadi masing-masing tempat itu punya requirement sendiri-sendiri. Nah, setidaknya teman-teman semua sebelum mulai, kalian harus membuat yang namanya motivation letter. Nah, motivation letter ini adalah jadi kalau kuliah di luar negeri nih teman-teman semua nih, kalian nggak harus passing, maksudnya nggak ada sistem kayak SBMPTN gitu loh, bukan kalian ngerjain soal tes terus kalian ditentukan lulus atau enggak, tapi kalian cuma ngirim surat lamaran. Ya, itu bentuknya adalah motivation letter atau bentuknya esai yang panjangnya cuma 1-2 halaman doang. Dan dari esai 1-2 halaman itu, si universitas itu akan ngejudge kalian tuh decent atau tidak, layak atau tidak untuk dapat place di universitas tersebut. Jadi penting sekali untuk kalian bikin motivation letter yang bagus. Nah, motivation letter itu apa? Ya cerita tentang diri kalian. Kenapa sih kalian pengen kuliah di luar negeri? Kenapa sih kalian pengen kuliah di kampus tersebut? Kenapa sih mau ngambil tujuan universitas tersebut? Kenapa sih ini, dan lain sebagainya. Jadi di motivation letter itu, kalian harus bisa menunjukkan relasi antara past, present, and future. Jadi di past kalian harus nunjukin dulu kuliah S1 itu apa, dulu pernah research apa, dulu pernah punya pengalaman yang relevan apa, dulu punya kontribusi apa, dulu punya prestasi apa. Terus present, ya apa yang kamu lakukan di kegiatan hari-hari sekarang, ya apa yang kamu kerjakan sekarang di dunia kerja, punya concern isu terhadap isu apa, your current contribution. Dan kemudian future, your plan on education, selanjutnya kamu mau ngapain ya setelah lulus S2, kemudian apa sih ada isu yang pengen kamu advokasikan, misalnya isu lingkungan, pemerintahan, atau isu yang relevan dengan jurusan kalian gitu. Kemudian future contribution sama your career plan ke depannya. Jadi ceritain juga 1 tahun setelah lulus itu mau ngapain, 5 tahun setelah lulus mau ngapain, ultimate goals-nya itu apa. Setelah menghubungkan past, present, sama future, jangan lupa harus ada cerita soal scholarship value-nya. Maksudnya apa? Kalian harus bisa ngejelasin juga bahwa pengalaman kalian di masa lalu, di masa sekarang dan masa depan ini relevan dengan nilai dari beasiswa yang pengen kalian dapat gitu loh. Kayak misal LPDP, value-nya kan pengabdian terhadap negara kan. Jadi ya kalian harus bisa nyambungin gitu loh past, present, sama future kalian terhadap pengabdian kalian terhadap Indonesia. Kalian harus bisa ngasih dalam tanda kutip janji ketika pulang dari luar negeri gitu loh dapat beasiswa LPDP, kalian harus ngapain gitu, akan berkontribusi apa kepada Indonesia. Sharingnya kriteria beda gitu. Jadi AAS juga. Jadi kenapa tadi saya bilang kalian harus tahu scholarship value-nya apa? Karena ya masing-masing dari pemberi beasiswa tuh punya standar sendiri-sendiri. Nah, ini contoh yang saya lakukan ya. Saya bilang kalau S1 saya ilmu politik, kemudian skripsi saya soal open data government, saya saat jadi ketua BEM UI itu bangun sistem open government data, kemudian saya juga ikut kegiatan-kegiatan dari skala nasional sampai skala internasional, saya bikin ruang Tegal Muda, ruang kontribusi buat anak muda, kemudian presentnya itu apa? Saya kerja buat pemerintahan, saya juga concern terhadap isu soal akuntabilitas, demokrasi, dan keterbukaan. Saya ikut juga Ikatan Abang None Jakarta, dan future-nya apa? Kenapa saya ngambil development studies? Karena
development studies ini adalah studi khusus negara berkembang, dan Indonesia ini, dan kasusnya relevan dengan Indonesia sebagai negara berkembang. Jadi saya pengen punya framework dari development studies untuk bisa contribute more in Indonesia regarding on development issue. Kemudian kenapa UK, kenapa Inggris? Karena di UK, di United Kingdom itu banyak top university buat social study gitu. Kayak misal universitas yang saya tuju adalah universitas terbaik di bidang sosial, London School of Economics. Kemudian development studies itu asalnya dari UK. Saya juga harus jelasin itu. Kemudian future-nya saya pengen lebih ahli soal isu akuntabilitas, demokrasi, dan keterbukaan. Sehingga saya pengen melakukan pengembangan demokrasi di Indonesia. Career plan-nya apa? Saya sebutin short term, mid term, sama long term plans-nya seperti apa. Lalu saya hubungin dengan SDGs. SDGs itu apa? Sustainable Development Goals. Itu goals yang ditetapkan oleh pemerintahan seluruh dunia bahwa ke depan itu akan seperti apa. Jadi saya hubungin semuanya dan akhirnya jadi motivation letter saya untuk beasiswa. Kemudian saya juga bikin question and answer bank. Jadi ini juga akan membantu saya untuk melewati tahap wawancara ya. Karena bagaimanapun kita akan terbiasa dan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau kita aware terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Karena saya milih ke luar negeri, of course pertanyaan dan wawancaranya akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Termasuk juga ketika saya proses LPDP. Semua diproses dalam bahasa Inggris. Gitu. Nah, ketika saya udah punya ini ya question and answer bank, saya bisa menyiapkan jawaban terbaik dari pertanyaan itu. Kalau saya secara spontan ditanya tell us about yourself gitu ya, mungkin saya akan jawab cuma saya lulusan ilmu politik dari UI. Tapi kalau saya menyiapkan jawaban yang terbaik, saya akan lebih milih jawab ini. Saya mujab, saya suka dengan isu demokrasi sejak saya SMA. Hal ini yang mendorong saya untuk berkuliah di Universitas Indonesia, yaitu ilmu politik, dengan jurusan ilmu politik. Dan selama di kampus, saya juga mencoba untuk mengeksplor pengalaman-pengalaman yang relevan dengan isu demokrasi, salah satunya dengan menjadi Ketua BEM di tahun 2017. Beda kan? Kalau kita menyiapkan jawaban terbaik, dibandingkan kita secara spontan menjawab pertanyaan. Jadi, question and answer bank ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua menyiapkan jawaban yang terbaik, katakan jawaban, sama ya membangun kepercayaan diri kita di proses wawancara itu. Nah, sekarang itu saya bisa katakan banyaklah orang yang udah dapat beasiswa di luar negeri. Sehingga teman-teman semua bisa belajar dari mereka gitu. Bisa dengan apa? Dengan baca blog dari yang udah lolos LPDP, atau mungkin nanya-nanya gitu ya, SKSD aja gitu di DM Instagram, Bang kayak gini gimana dan sebagainya. It's totally welcome. Ya, jadi kalau kalian mau nanya setelah ini silakan nanya-nanya aja, bisa DM ke Instagram, yang di pojok ada Instagramnya. Anyway. Kemudian di YouTube juga banyak yang cerita soal tips mendapatkan beasiswa. Nah, selain itu, kalian juga perlu mentor. Nah, mentor ini akan ngebantu kalian ya, ngebantu dalam arti ya kalian akan punya sudut pandang orang lain, kalian juga akan dipecut gitu ya, dicambuk gitu untuk bisa lebih progresif dalam prosesnya. Sehingga ini penting sekali buat teman-teman semua punya bisa belajar dari mentor gitu. Selanjutnya ini nggak cuma ya teman-teman semua, nggak cuma bermanfaat buat kalian lolos, juga bermanfaat untuk kalian lolos beasiswa kerja, bukan beasiswa kerja, mendapatkan pekerjaan, atau mungkin menang abang harta gitu ya, atau mungkin duta-duta yang lain, itu strengthening personal branding. Karena simpelnya gini teman-teman semua, kalian akan berhadapan dengan ribuan partisipan yang lain. Mungkin kalian di Duta Inspirasi ini juga, saya nggak tahu ada menang-menangan atau enggak di Duta Inspirasi ini, tapi kalian akan berkompetisi dengan banyak orang. Yang membuat kalian berbeda dari satu orang dengan orang lain adalah personal branding.
Jadi sampai baik interview kalian dapat mengamar pekerjaan atau mungkin interview beasiswa, menguatkan personal branding ini adalah hal yang paling penting. Kalian harus menunjukkan bahwa kalian itu beda. Yang ketua BEM itu banyak, yang IPK-nya di atas 3,5 juga banyak. Tapi apa yang membuat kalian beda? Pasti experience dong, karena pengalaman orang lain, satu orang dengan orang lain itu pasti beda. Gitu. Jadi sepintar-pintarnya kalian mengemas pengalaman kalian. Tadi beda, tapi jangan sesimpel gini. Oh, saya mujab, saya lulusan ilmu politik, saya pernah jadi ketua MUI, saya terima kasih. Nah, mereka ngemas itu dengan cerita gitu loh. Misal apa ya? Ketertarikan saya terhadap ilmu politik itu lahir ketika saya SMA, saya jadi ketua OSIS dan saat itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan parlemen remaja di DPR RI dan kegiatan tersebut akhirnya memicu ketertarikan saya terhadap ilmu politik. Meskipun waktu SMA jurusan saya IPA, akhirnya saya memutuskan untuk banting setir dan mendaftar di Universitas Indonesia dengan jurusan ilmu politik dan alhamdulillah diterima. Dan ketika sepanjang masa studi ya, saya tidak ingin menghabiskan masa belajar saya hanya dengan belajar di dalam kelas, sehingga saya mengeksplor kemampuan berpolitik saya dengan organisasi di kampus dan akhirnya saya menjadi ketua BEM. Minat itu juga tidak berhenti sampai kuliah saja, saya tetap bekerja di ranah politik dan sampai akhirnya saya bekerja sebagai konsultan politik yang membantu pemerintahan daerah di Indonesia untuk bisa lebih berkembang. Jadi ada story yang disampaikan gitu. Karena personal branding it's all about story. Nah, tadi strong introduction dan kalian harus jadi strength personal branding ini juga berpengaruh di dunia apa ya, daftar kerja ya. Kalian harus tahu bahwa perkenalan kalian itu yang akan menentukan jalannya wawancara seperti apa. Jadi kalian harus punya introduksi, dan yang kedua kalian harus punya strategic answer ya. Jawaban-jawaban yang strategis. Misal kalian ditanya satu hal yang nggak berhubungan dengan apa yang kalian jelaskan di awal, ya kalian harus nyambungin gitu. Misalnya apa ya? Kenapa ngambil development studies? Misal, kenapa ngambil studi pembangunan dibandingkan lanjutin ilmu politik? Selama 2 tahun terakhir saya bekerja di sektor pemerintahan dan saya paham betul bahwa pemerintahan di Indonesia saat ini belum punya perspektif tentang pembangunan dari segi framework negara berkembang, sehingga program pengatasan kemiskinan yang dilakukan oleh Indonesia ini masih berkaitan dengan program-program yang sifatnya adalah bantuan, tapi bukan program-program yang mengarah pada pembangunan, bukan untuk mengurangi kemiskinan, tapi hanya menyembuhkan kemiskinan dalam jangka waktu yang sebentar saja, yaitu dengan memberikan bantuan. Sehingga saya butuh framework itu untuk bisa kebijakan Indonesia di masa mendatang dan development studies. Jadi segala pertanyaan itu dihubungkan dengan apa yang kalian udah miliki dan apa yang kalian yakini. Ini contoh personal branding yang saya udah sampaikan ya. Ini saya juga cerita, walaupun saya ketua BEM gitu ya, saya juga mapres di UI, jadi nggak bodoh gitu ya. Biasanya kalau aktivis gitu, IPK-nya rendah, alhamdulillah nggak. Kemudian saya juga Abang Jakarta, punya kegiatan pengembangan komunitas. Anyway, gue bukan orang Jakarta, gue sampai SMA di Tegal gitu. Jadi gue bentuk yang namanya Ruang Tegal Muda, baru pindah ke Jakarta ketika kuliah. Kemudian pernah nulis di media massa dan lain sebagainya. Jadi penting banget nih buat teman-teman semua yang masih kuliah, untuk kalau kalian ngerasa, wah CV gue masih kosong nih, belum ngapa-ngapain, cari sekarang. Ya, karena ini akan membantu kalian untuk apapun, mau daftar kerja, mau daftar beasiswa dan lain sebagainya, ini akan sangat membantu kalian gitu. Magang, ikut penelitian untuk asistensi dosen, kemudian ikut lomba-lomba, at least ikut lomba dulu ya, menang atau kalah nah urusan belakangan, yang penting bisa ditulis di CV, ikut seminar macam-macam. Jadi kalian punya pilihan untuk mengatur personal branding kalian seperti apa.
Ini coba, ini contoh personal branding yang saya sampaikan di LPDP. Walaupun waktu itu saya nggak kayak Safira gitu yang Mapres nasional, no. Saya cuma Mapres fakultas dan juara harapan 3 gitu. Ya, tapi tetap saya masukin. Jadi ini penting banget buat teman-teman semua bisa mengumpulkan sebanyak-banyak pengalaman. Soal menang atau kalah itu urusan belakangan lah. Yang penting ikut aja dulu. Practice makes perfect. Yang jelas kalau kalian mau persiapan beasiswa ya no debat gitu. Penting titik kalian harus latihan dan persiapan itu sebaik-baiknya. Nah, gimana cara persiapannya? Ya dengan menjawab secara efektif. Karena begini, dalam proses interview manapun nih teman-teman semua, you only have like 1 or 2 minutes to impress gitu. Jadi ya udah harus bisa jawab sesingkat mungkin supaya dan sesingkat mungkin dan juga bisa nge-impress orang gitu. Kayak kalian nggak akan dikasih waktu 1 jam itu untuk kejelasin diri kalian itu siapa. Jadi answer effectively. Kemudian bangun emosi sama connection gitu. Jadi dengan jokes, dengan hal-hal yang ringan dan lain sebagainya. Kemudian minta feedback buat improvement. Ini fase latihan seperti peer practice ya, maksudnya dengan teman-teman kalian, bisa dengan expert atau mungkin dengan senior gitu ya, sanbenim gitu ya, orang yang udah pernah lolos dan sebagainya. Nah ini contoh perkenalan nih, ya introduction kan seenggaknya ada 3 hal ya, general information, informasi umumnya apa, strength point-nya apa, sama kenapa harus kamu. Ini bermanfaat juga buat kamu dapat pekerjaan. Ya, general information ya, contoh ya by way of introductions, bla bla bla. Terus kemudian strength point-nya apa? Ini strength point-nya. Ini gue nyebutin prestasi-prestasi di sini. Kemudian kenapa harus lu? Ini lu nyebutin concern lu apa dan sebagainya. Mungkin bisa di screenshot untuk bisa mempelajari lebih lanjut. Oke. Ya, apa kita butuh luar negeri? Ya, bagaimanapun di Asia Tenggara aja nih universitas terbaik di Indonesia kan UI ya, UI atau UGM atau ITB itu peringkatnya itu masih belasan di Asia Tenggara doang. Jadi kalau if you want to pursue better quality of education, so go abroad gitu. Pergilah ke luar negeri kalau pengen mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian ada international connection juga, ada koneksi internasional sama global mindset. Nah, milih negaranya tuh kayak gimana? Ya kualitas pendidikannya kayak gimana, harus milih top rank university juga anyway. Kemudian apakah ini international friendly negara. Kemudian apa sih yang membedakan kamu dengan penerima beasiswa lain? Tadi pengalamannya apa, kontribusinya apa, dan visi masa depan kamu seperti apa. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Kamu bisa cerita soal pekerjaan, networking yang kamu punya, sama kontribusi. Apa yang kamu rencanakan untuk masa depan, bisa soal personal plan ya buat keluarga, personal plan buat masyarakat sekitar kamu, sama plan buat negara. Nah ini sebenarnya, nah untuk menutup ya, ini gue udah ngaret banget. Untuk menutup teman-teman semua, sorry kalau kecepatan karena materinya ini harusnya berjam-jam, gue cuma bisa sejam doang hari ini. So anyway, dimanapun ya teman-teman semua, gue sangat yakin bahwa segala macam pertarungan itu bukan dimenangkan oleh orang yang cerdas, bukan cuma dimenangkan oleh orang yang pinter on the paper, tapi orang yang siap. Jadi kalau kamu ngerasa, oh banyak yang lebih pintar dari gue, yang Mapres 1 juga ada gitu, gue kan harapan 3, banyak yang lebih pintar dari gue. Tapi kenapa ada satu orang yang dapat opportunity lebih dan satu orang yang dia nggak dapat opportunity lebih itu? Karena dia siap untuk memenangkan pertarungan itu. Jadi, if you want to pursue, so prepare yourself. Siapkan diri kamu dengan baik. Kalau kamu ngerasa kurang di bagian ini, ya kamu harus bisa menguatkan di bagian yang lain. So prepare yourself and win the competition. Thank you very much. Oke.
Terima kasih Kak Mujab untuk penyampaian materi yang telah diberikan. Wow, keren banget. Kita boleh kasih applause dulu nih secara virtual ataupun di tempat masing-masing. Keren banget. Oke, teman-teman, kakak-kakak yang bisa dan mau untuk menyampaikan pertanyaan, diskusi bareng bersama Kak Mujab, dipersilahkan. Boleh lewat kolom chat atau yang mau resen boleh langsung saja. Boleh yang mau nanya, oh iya benar banget dari Kak Safira, boleh yang mau nanya on cam dan juga on mic gitu ya. Apakah ada? Oke, ini ada dari Kak Mera dari Bali. Oke, silakan. Terima kasih Kak Sarah kesempatannya. Keren banget untuk materi hari ini kali ini ya tentang PDP, bagaimana cara untuk reach scholarship ya, untuk meraih masa depan yang cemerlang juga. Terima kasih banget Kak Mujab. Satu pertanyaan dari Mera terkait tentang beasiswa, entah itu LPDP dan yang lainnya, itu kan syaratnya itu mengarah kepada TOEFL atau IELTS ya. Bagaimana sih tips and trick Kak Mujab itu sendiri untuk bisa mempelajari bahkan mastering TOEFL IELTS, karena itu benar-benar bagi Mera itu sangat sulit sekali. Mungkin bisa diceritain. Setuju banget Mera, sulit banget ya. I thought I'm not the best example for explaining tips karena gue juga struggling soal IELTS. Jadi gue tes sampai 3 kali anyway untuk dapat LSI itu butuh poin 7 teman-teman semua. 7,0. Jadi tahu kan 7 itu tinggi apa. Nah, writing-nya harus minta 6,5 juga. Jadi memang susah banget. Dan waktu itu gue tuh ini gue termasuk orang yang beruntung ya. Gue beberapa kali ke luar negeri, tapi gue nggak butuh IELTS. Jadi ketika mau kuliah ke luar negeri, mau nggak mau harus mengenal dulu IELTS itu seperti apa, sama TOEFL itu seperti apa. Nah, waktu itu I only have like a month gitu buat persiapan untuk tes. Jadi gue langsung ngambil kursus intensif selama 1 bulan, dan setelah itu gue tes, dan alhamdulillah di one shot gue langsung dapet skor yang diminta oleh LPDP. Waktu itu LPDP cuma minta 6, tapi kan kampusnya minta 7 untuk ningkatin FOAE nih dari 6 ke 6,5 dan ke 7 itu susah mampus, susah banget teman-teman semua. Jadi gue baru di tes yang ketiga alhamdulillah dapat 7,0, itu pun harus berkali-kali. Kalau dan masing-masing section itu beda-beda sih tipsnya ya. Kalau reading sama listening itu yang penting lu ngerjain soal, sering-sering ngerjain soal aja. Kayak misal reading, kan lu punya waktu 20 menit untuk masing-masing passage kan. Jadi always start with the question, always start with the question ya, not the passage. Jadi kalau kamu mulai dari bacaannya dulu, kamu akan ketika baca pertanyaannya, kamu akan balik lagi ke bacaan. Sedangkan ketika kamu mulai dari questionnya, kamu tahu apa yang harus dicari di bacaan. Nangkap kan? Jadi kalau dari aku reading, itu harus mulai dari pertanyaannya dulu. Aku cek dulu pertanyaannya, dia minta apa, baru aku cari di bacaan. Bukan aku baca dulu, terus kemudian lihat question, baru balik ke bacaan. Itu akan sangat menyita waktu. Listening itu yang penting tuh latihan terus aja, karena kita harus ngedengerin orang ngomong dalam bahasa Inggris cepat dan sebagainya. Aku dengerin podcast, jadi ada podcast di Spotify namanya IELTS for Success, itu enak banget buat listening sekaligus speaking, karena di situ dia latihan speaking sebenarnya. Jadi lo akan dapat jawaban, oh speaking harusnya kayak gini-gini. Writing harus ada orang lain yang koreksi, karena writing itu paling susah. Jadi harus ada orang lain yang koreksi, dan kamu harus bikin rumus sendiri. Misal di task 1 kan soal grafik dan lain sebagainya. Kamu harus punya rumus sendiri, maksudnya paragraf pertama harus ngomongin apa, kedua ngomongin apa, supaya tadi scientific dan kamu konsisten. Kemudian task 2 juga harus belajar, harus nulis langsung, terus kemudian minta feedback sama orang. Soal grammar dan sebagainya juga harus dipelajari secara terpisah. Kemudian soal speaking ya harus latihan ya. Nggak bisa kamu belajar speaking guys. Jadi speaking harus latihan. Kalau TOEFL aku nggak pernah TOEFL, jadi aku nggak bisa ngasih tips. Tapi kayaknya kurang lebih sama. Kalau TOEFL IBT kan
speakingnya sama komputer ya, maksudnya sama mesin. Tapi kalau IELTS tuh speakingnya sama orang langsung, sama native biasanya. Jadi menurut gue lebih enak karena ya kalau ngomong sama komputer kayak gini kan agak aneh gitu ya sekarang gitu. Jadi ya semoga tips itu membantu. Tapi overall ya practice makes perfect. Biasanya kalau topik untuk writing tuh biasanya sekitaran apa aja Kak? Ya kan Kenapa? Topik-topiknya tentang Oh, writing. di internet banyak. Jadi lu cari aja contoh-contohnya soal IELTS dan sebagainya, itu di internet banyak. Gue biasanya gue lihat soalnya, gue kerjain sendiri sesuai dengan waktunya, baru gue bandingin tulisan yang gue tulis sama contoh di internet itu seperti apa. Jadi gue bisa predik, oh kayaknya dapat segini dan sebagainya. Tapi ngebiasain nulis itu akan sangat membantu sih. Biasanya ini akan jadi masalah buat anak yang latar belakangnya science, karena dia nggak biasa nulis paragraf kan, atau esai argumentatif. Tapi kalau yang anak sosial kan harusnya lebih kebiasa lah dibandingkan anak yang anak science. Oke. Semoga menjawab ya, Mira. Ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Maira. Selanjutnya mungkin ada Kak Riki ya yang duluan atau Kak Nisha nih tadi? Kak Riki atau Kak Nisha? Kak Riki, oke Kak Riki dulu. Oke, silakan Kak Riki. Terima kasih Kak sebelumnya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan menjadi pengetahuan yang baru buat kami khususnya mau beasiswa luar negeri. Nah, jadi Kak, sedikit pengalaman nih dari teman-teman sebelumnya. Ini kan ada namanya katanya LOA lah Kak. LOA, Letter of Acceptance. Nah, itu bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan LOA yang baik dan dari universitas, terus apakah ada peluang yang lebih besar daripada mereka yang tidak mendapatkan LOA atau mereka mendapatkan LOA untuk lulus dari universitas tersebut? Makasih Kak. Oke. Kalau LPDP sih nggak ada data ya, maksudnya lu harus dapat LOA dulu dan sebagainya. Jadi kalau mau daftar aja deh. Jadi tapi gini, kuncinya adalah ketika kamu daftar beasiswa tanpa LOA, artinya kamu harus convince, harus meyakinkan si pemberi beasiswa kalau lu akan dapat LOA di masa mendatang sesuai dengan tenggat waktu. Kalau udah dapat LOA kan berarti nggak perlu meyakini dong. Gitu. Tapi buat LPDP sendiri itu sebenarnya 50-50 kok. 50% yang udah dapat LOA dan 50% yang belum dapat LOA. Dan gimana cara ngedapetin LOA? Masing-masing kampus beda gitu. Masing-masing kampus beda. Nah, dan prosesnya menurutku jauh lebih nggak ribet dibandingkan daftar SBMPTN atau S2 di dalam negeri. Kalau S2 dalam negeri kan harus tes gitu ya. Kalau itu nggak cuma ngirimin personal statement, ngirimin surat rekomendasi, sama berkas-berkas akademik. That's it. Dan universitas luar negeri kan butuh mahasiswa internasional untuk meningkatkan akreditasi mereka. Kasar, bahasa Indonesia akreditasi lah. Untuk meningkatkan ranking dia. Jadi kita hanya akan bersaing dengan international student lain, bukan bersaing dengan homeland student gitu, bukan bersaing sama orang setempat gitu, akamsi gitu, bukan. Tapi kita bersaing dengan international student lain. Itu jadi prosesnya jauh lebih mudah lah ya. Aku cuma nulis esai 1-2 halaman, which is nulis esai 1-2 halaman. Buat aku yang biasa nulis berbelas-belas halaman itu sulit sebenarnya, karena kan harus mengemas itu dengan lebih ringkas ya. Tapi ya tadi 1-2 halaman kan secara teknis jauh lebih singkat. Kemudian surat rekomendasi. Better kalau surat rekomendasi kamu dapat dari orang-orang yang udah bergelar profesor, doktor lah minimal. Doktor, dosen kamu yang doktor, atau lebih bagus lagi dosen kamu yang profesor. Itu kan jauh lebih kuat secara akademik. Dan di surat rekomendasi juga kamu minta yang lebih personal dan lebih detail gitu. Jadi jangan cuma bilang kalau oh, Mira adalah mahasiswa yang baik, kritis, dan sebagainya. Itu general banget. Kamu harus bisa membuat dosen kamu tuh cerita bahwa, oh saya pernah memperhatikan Mira di kelas, dia membahas isu soal misalnya lingkungan, dan saya di situ melihat pola pikirnya yang kritis dan solusi yang disampaikan bla bla bla. Jadi personal banget. Itu akan jauh lebih kuat dibandingkan surat rekomendasi yang bersifat general. Artinya si pemberi rekom itu benar-benar rekomendasi kamu dan membuktikan bahwa kamu itu you are alive ya, you are exist
on their life gitu. Jadi nggak cuma, ngerti nggak sih, kayak lu tuh eksis di kehidupan dia gitu loh. Gitu. Oke, Gitu. sudah terjawab Kak Riki? Sudah Kak, satu lagi boleh nggak? Oke. Dari sekalian maksudnya. Oke, Kak, menurut pengalaman Kakak nih, dari berdasarkan pemahaman Kakak, kalau misalnya kita mau apply beasiswa itu lebih bagus kita bekerja dulu, punya pengalaman, atau kita lebih langsung apply aja gitu Kak? Apakah ada perbedaannya gitu? Menurut gua, lu minimal ambil 1 tahun pengalaman kerja. Ini bukan cuma untuk menentukan lolos atau enggaknya ya, tapi S2 kan harapannya kan memberikan nilai tambah lu kan. Nilai tambah buat lu. Bukan pelarian lu karena lu nggak dapat kerja gitu. Nangkep gak? Kayak banyak orang yang S2 ya karena gue malas kerja gitu. Nah, di S2 nanti ketika lu udah punya pengalaman kerja, lu akan lebih bisa bicara banyak gitu. Misal nih, lu akan ngambil audit administration. Kalau lu nggak pernah kerja company gitu, ya lu akan cerita apa soal bagaimana perusahaan berteori doang. Jadi minimal gua saranin ambil 1 tahun. Ambil 1 tahun. Ya. Kalau kamu pengen jadi dosen, minimal ambil 1 tahun proses penelitian atau bantu riset. Jadi minimal ambil 1 tahun supaya kamu bisa bicara banyak di personal statement kamu juga bisa bicara banyak di kelas. Jadi ambil 1 tahun aja. Oke. Anyway, aku akan lagi di luar, jadi ada jam tutupnya. Jadi mungkin Sarah satu pertanyaan lagi ya. Oke, siap Kak. Oke teman-teman, dikarenakan Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Kang Ujab juga ada kegiatan. Oke, mungkin antara Kak Naria sama Kak Nisha tadi duluan Kak Nisha ya? Oke, silakan Kak Nisha sebagai pertanyaan yang terakhir ya. Kita akan mengakhiri. Oke, silakan Kak Nisha. By the way, good night. Good night. Ujab. Good evening anyway. Hey, good evening. I'm sorry for that. Well, I want to say thank you so much for all this insightful, like your explanation, all the things that, like your motivation or inspiration for us to like reaching scholarships. And aku juga mau cerita dulu sebenarnya. Jadi aku hampir sama cerita sama kakak, banting setir. Aku anak IPA, banting setir ke UI juga. Tapi saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Kalau untuk pertanyaan pertama mungkin ya, karena aku juga anak Universitas Indonesia dan kebetulan kakak sebagai kakak tingkat aku mau minta advice or like anything that you would say to me, anything gitu, supaya aku setidaknya bisa berkembang karena mumpung aku juga mahasiswa baru. Jadi aku mau minta saran kakak, aku ngapain aja sih nanti di UI bagusnya, terus apa yang harus aku hindarin, or any kind of like bad attitudes I should like avoid that. Terus untuk pertanyaan kedua, pasti gimana ya, aku sering insecure orangnya gitu. Jadi aku juga mau minta advice dari kakak, gimana sih how to overcome your insecure, like misalnya mau interview or like doing competitions, and how you overcome your insecure. That's all. Thank you. Oke. Wow, ini sebenarnya nggak khusus ya, nggak khusus buat Nisha juga di UI, tapi buat semuanya yang mungkin masih tingkat 1 atau mungkin tingkat 2. Coba kamu bayangin dulu 5 tahun setelah lulus kamu mau ngapain, dan kamu cari path yang sesuai dengan itu. Misal kamu pengen jadi dosen gitu, ya maka perbanyak aktivitas riset gitu ya, nulis, aktivitas atau mungkin ikut komunitas-komunitas yang berkaitan dengan kepenulisan, ikut dosen untuk riset dan lain sebagainya. Jadi itu akan mengembangkan kemampuan kamu sebagai researcher atau sebagai dosen di masa mendatang. Kalau kamu pengen ini secara general ya, nguatin soft skill ya, tentu ikut organisasi. Tapi organisasinya apa? Ya silakan disesuaikan dengan kira-kira path apa yang ingin kamu lalui di kampus. Kayak misal dulu aku ilmu politik nih, dan aku memang pengen berkarir politik ya, as politicians in the future. Jadi aku nggak cuma pengen ngabisin aktivitasku di kelas doang. Jadi
ikut organisasi, dan ikut BEM-nya pun aku milih departemen, atau kalau di UI namanya departemen ya, departemen yang memang politik banget gitu. Jadi ikutnya departemen kajian dan aksi strategi. Nah, jadi misal kamu nih, kamu pengen jadi entrepreneur gitu di masa mendatang, ya coba kamu misal ikut organisasi entrepreneur di UI, ada namanya CEDS, atau mungkin ikut apa namanya, di BEM ada departemen soal ini kamu baru masuk hari ini atau gimana sih yang SBMPTN? Aku masuk SNMPTN. Oh, SNMPTN. Also, congratulations. Yes, thank you for that. Gua kira benar-benar masuk hari ini. Jadi coba explore path kamu seperti apa sih, karena pilihannya sangat banyak. Kalau di kampus kan kalau di sekolah kan OSIS dan ekstrakurikuler ya, sama aja. Di kuliah juga ada OSIS, ada BEM, dan juga ada UKM yang masing-masing UKM tuh punya minat masing-masing. Kemudian do and don'ts-nya ya, do-nya ya expand your networking. Because based on survey or based on recent research ya, like 70% of job seeker got their first job by network, not the formal interview process and so on and so forth. So jadi kalau kalian pengen bertahan di dunia, maksudnya memasuki dunia kerja, network yang kalian dapat di kampus itu akan menentukan banget karir kalian selanjutnya seperti apa. Gimana memperluas network? Ya dengan ikut organisasi. Tapi bukan cuma ikut doang, tapi well perform di situ. Karena kalau cuma ikut doang, tapi nggak memberikan makna di situ gitu, lo nggak menunjukkan, hey I'm alive, hey I'm exist gitu, ya lo akan nggak punya network yang dipunya gitu. Dan konsep network kan bukan cuma Nisha kenal Mujab dan Mujab kenal Nisha, bukan cuma kenal nama, but I know your reputations and you also know my reputation. That is the concept of networking. Jadi kayak I have to know that Nisha is bla 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 bla, reputasinya kayak gini, dan lu juga harus tahu reputasi gue seperti apa. Jadi konsep networking itu bukan cuma lu kenal, tapi lu diketahui reputasinya seperti apa. Terus kemudian di UI atau di banyak universitas ya, pilihannya kan banyak. Lu bisa ikut lomba. Gue nih, kalau path gue nih, gue dari tahun pertama sampai keempat itu ikut organisasi terus. Tapi gue menspesialkan diri di tingkat 1 dan tingkat 2 untuk ikut lomba-lomba. Karena apa? Karena organisasinya belum sepadat itu, dan kuliahnya juga belum sepadat itu. Jadi gue bisa cabut-cabutan, maksudnya ikut lomba di sini, di sana, dan sebagainya. Dan dengan prestasi yang gue kumpulkan di tingkat 1 dan tingkat 2, gue dapat ikut kompetisi Mapres, mahasiswa berprestasi. Setelah itu di tingkat 3 gue udah ikut lomba-lomba lagi. Prinsip gue ikut lomba juga apa? Yang penting ikut dulu. Menang kalah urusan belakangan. Karena dengan ikut, lu akan terdorong untuk apa? Untuk bisa memenuhi kualifikasi kan. Misal lu belajar ikut lomba debat nih. Ya at least lu belajar untuk berdebat. At least lu belajar soal emosinya. At least lu belajar soal isunya. Jadi ikut lomba dulu aja, atau mungkin ikut organisasi ya ikut dulu aja dan sebagainya. Tambah pengalaman volunteering dan sebagainya. Jadi yang pengen gue katakan nih untuk menutup jawaban gue terhadap Nisha dan yang lain, kampus itu adalah kumpulan peluang. Peluangnya banyak banget. Tetapi berhasil atau tidaknya kamu memanfaatkan peluang itu diserahkan ke masing-masing individu. Ketika kamu pengen memperluas skill kamu di organisasi, ya ikut organisasi, tapi ada pengorbanannya. Pengorbanannya apa? Waktu, ya kan? Capek kan, tenaga dan lain sebagainya. Dan itu pilihan lagi, apakah kamu willing buat ngabisin itu? For me, it's okay gitu loh. Mau capek dan lain sebagainya, ketika gue dapet network dan ketika CV gue bagus, it's totally fine. Gitu. Kemudian ikut lomba. Kadang ya kalah dan lain sebagainya. It's okay, yang penting gue dapet pengalaman. Yang penting gue bisa, waktu itu gue punya yang penting gue bisa keluar kota gitu dengan ikut lomba. Gitu. Jadi kampus adalah kumpulan peluang.
silakan ciptakan peluangmu sebaik mungkin di kampus. Itu ya, semoga menjawab ya Nisha ya. But anyway, buat semuanya nih tadi ada yang nggak kejawab juga pertanyaannya. I'm so sorry karena waktunya sangat terbatas, ini juga ngaret ya, dan gue masih di luar anyway. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang pengen tanya-tanya ya, I'm open ya, please DM me on Instagram. Insya Allah dijawab ya. Gue pasti akan jawab ya. Syafira tahu gue aktif di Instagram, maksudnya gue aktif jawabin DM. Ya, tapi tunggu aja ya. Maksudnya kalau lama juga jangan dikira sombong gitu. Tunggu aja. Oke, siap Kak Mujab. Thank you banget Kak untuk semua pemaparan yang telah diberikan, sungguh keren. Dan takjub banget sih dengan pengalaman Kak Mujab yang masih banyak pertanyaan sebenarnya dari Sarah sendiri juga ada. But Sarah mau sampaikan sedikit resume yang kita sudah dapatkan singkat saja, mungkin karena waktu yang terbatas. Intinya kalau kita mau coba beasiswa, coba aja dimanapun sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan yang terbaik, baik itu finansial, bahkan skill kita, soft skill apapun itu perlu disiapkan matang-matang, karena seperti Kak Mujab tadi bilang bahwa pertarungan itu bagi orang yang siap gitu ya, bukan hanya bagi orang yang pintas saja begitu. Sip, terima kasih Kak untuk segala penyampaian yang keren banget. Mungkin teman-teman juga boleh nanti DM Kak Mujab untuk diskus lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih teman-teman dan juga Kak Mujab. Mungkin kita akan ambil sesi dokumentasi kepada operator. Saya persilahkan. Baik, untuk para duta sekalian, mungkin sudah bisa membuka videonya, karena kita akan foto bersama dengan Kak Mujab. Oke, di sini ada 3 lembar. Saya akan foto per lembar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Untuk lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk lembar terakhir. Ada lagi. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan kepada yang Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman, khususnya Kak Mujab. Terima kasih buat waktunya. Mohon maaf sampai harus buru-buru nih Kak. Mohon maaf atas segala pertanyaan dan juga Kak Mujab. Thank you lah. Thank you so much Kak Mujab. Thank you. I'm Thank you leaving so ya. much Kak Mujab. Fallback ya Kak Mujab di IG. Nggak ada yang bilang fallback. Ya, fallback Kak Mujab. Oke. Kak Mujabnya sudah keluar. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa presensi. See you. Kak Sarah, you're doing amazing this night. You're great. Thank you Kak Nisha. Sebentar banget ya. Kak Sarah.